Oke. Hai Ci. Halo, Malam Ci. Sorry ya Ci, ganggu waktunya udah malam gini. santai, nggak apa-apa. Oke. Ci, jadi ini kan ada tugas mata kuliah namanya Sistem Informasi Akuntansi. Eh, Nah, terus kita tuh kayak disuruh nyari UMKM. Nah, kita nih dapat bagian sistem penggajian gitu loh, Ci. Jadi kayak ntar basically kita bakal disuruh buat flowchart, kayak prosedur atau proses dari sistem penggajian for the lab gitu, Ci. oke. Hmm, Heeh. Sebentar deh, sorry. Yuk, Oke. Terus ini teman-temanku Ci, yang satu kelompok. halo. Ada Andrew, ada Nova, ada Stefani, ada Putri. Oke, Oke, langsung mulai aja, Ci. boleh. Oke, udah di record belum, Stef? Udah ya? Oke, eh sabar, pertanyaannya udah. Bagaimana profil usaha Cici nih? Sorry, bentar Harusnya ya, aku yang bentar, jawab aja, sorry. Ci. Oke. Sorry, gimana, Dit? Jadi profil usaha Cici ini apa sih? Gimana sih? Gitu. Oh, si for the lab-nya berarti ya. Kayak for the lab tuh apa sih gitu, Ci? Oke, for the lab-nya semi-private basketball skill center. Jadi, kita beda sama klub basket. Kalau klub kan bawa anak-anak tanding. Dan iurannya tuh biasa per bulan gitu mereka kan. Kalau Yes. kita lebih ke extra workoutnya mereka, jadi kita fokus latihannya ke individual skill dan kita nggak ngeberangkatin anak-anak tanding gitu. Oke, Ci. Nah, langsung masuk ke siklus penggajian usaha for the lab ini gimana sih, Ci? Kayak misalkan untuk eh, pencatatan, misalkan coachesnya udah ngelatih berapa kali, itu ada alat bantunya apa gak? Oke, Gitu, Ci. agak putus-putus sih, Dit. Cuman aku nangkap. Koreksi daerah. Eh, Koreksi daerah. nah, kalau untuk penggajian sistem awalnya tuh kita pakai absen. Jadi setiap pelatih datang ngelatih itu dia nggak absen. Jadi kita ada spreadsheet nama anak, terus nama coachesnya siapa, sama nama trainernya gitu. Jadi ketika biasanya itu tugasnya trainer, jadi trainer ngecentang anak hari itu anaknya siapa aja yang datang, pelatihnya siapa, headnya, abis itu trainernya siapa. Nah, abis itu kita rekap, jadi kita penggajian tuh di tanggal 31 akhir bulan, 30 atau 31. Jadi di situ nanti direkap dulu semua. Misalkan coach A itu dalam sebulan ini berarti dia ngelatih berapa kelas kayak gitu. Habis itu lanjut ke kita PC ke setiap coachnya, PC ke setiap coach dan trainer untuk kita pastiin ini udah benar belum rekapan sesuai absensinya gitu. Jadi untuk cross check kalau misalkan udah benar baru penggajian transfer. Oke. Ci, terus kalau misalkan ada kayak perbedaan nih, Ci. Misalkan trainernya udah nyatet gitu. Aku ngelatih misalkan 7 kali, tapi misalkan dari Cicinya itu aku cuma kerekam 6 kali. Nah, kira-kira gimana tuh, Ci? First thing biasanya kan dicocokin, itu kan ada tanggalnya ya, tanggal yang trainernya catat sama tanggal absensi yang di spreadsheet. Ada miss di tanggal yang mana, habis itu kita cek di tanggal itu ada head coach atau trainer lainnya siapa, jadi kita cross check ke mereka bener nggak trainer A ini atau coach A ini tuh memang datang di tanggal tersebut. Kalau misalkan memang datang berarti ada nggak kecentang kalian absensinya. Nah dari situ ya berarti ada kesalahan di absensi, kita transfer sesuai yang benar. Ada tantangan lain nggak, Ci, dalam sistem penggajian ini? Karena itu bentuknya spreadsheet sih ya, checkbox gitu. Jadi kadang ada yang namanya atas bawah gitu, terus dia salah centang misalkan. Terus ada suka yang lupa, yang tugas ngecentangnya lupa, tapi itu kita udah ada sistem reminder dari admin. Jadi every week admin bakal ngecek absensinya semua udah keisi atau belum. Jadi every week tuh bakal ada reminder. Itu. Oke, Ci. Lagi ya. Tambah.
Kan per bulan. Per bulan, per bulan. Nah, ada yang mau tambahin nggak teman-teman? Boleh sih paling nambahin. Jadi kan kayak kegiatannya tuh misalnya bisa jadi ada lupa nih, gitu lupa kayak checklist. Jadi ada bisa miss gitu kan. Berarti kalau gitu berarti sejauh ini dia selain transfernya itu emang masih dilakukan secara manual berarti ya Ci. Kayak buat ngedata, ngerekap. Itu tuh berarti secara manual atau paling di spreadsheet gitu ya. Paling yang Ya, benar masuk terkomputerisasi lah yang pakai alat tuh saat dia transfer, saat melakukan penggajian baru itu by transfer semua, nggak ada yang tunai gitu ya Ci. ya. Jadi tools yang dipakai tuh untuk pendataannya spreadsheet sih, spreadsheet untuk absensi, habis itu untuk rekapan kita manual. Jadi ada tim finance yang dia ngerekap dari absensi spreadsheet itu, dia rangkum lagi per nama. Kalau itu kan per hari. Jadi ke bawah gini, kalau misalkan habis itu dia rekap per nama. Jadi misalkan trainer A, terus habis itu tanggalnya dia sebagai apa, itu trainer atau head, habis itu nominalnya berapa, ditotalin. Itu masih manual ngerjainnya. Habis itu transfer juga rekening, ngisi dari rekening pribadi ke head, ke pelatihnya. Itu juga masih by manual sendiri satu-satu. Oke, ada yang mau nambah lagi nggak? Ada yang mau ditanyain lagi? Udah lah. Apalagi ya? Sebentar ya sih. Nggak apa-apa. Biasanya sih kalau misalnya dari awal kan dia biasanya tuh tadi di akhir bulan ya isi penggajiannya. Nah biasanya itu dari proses, apakah kayak ada proses tersendiri dia harus nyiapin rekap data buat misalnya penggajian di tanggal 31. Misalnya jadinya dia ada kayak buat nyiapin si penggajian itu ngerekapnya dari tanggal berapa gitu Ci, dari jauh-jauh hari, atau emang itu bisa dilakuin dalam satu hari atau hamin satu doang gitu. Biasanya jadi ada dua cara sih. Ini tergantung, kan bukan aku yang ngerjainnya. Untuk penggajian tuh ada tim finance. Jadi tergantung orangnya sih. Cuman kalau aku waktu itu prefer per minggu, karena per minggu itu si admin ngecek ini absensi udah keisi semua atau belum, sekalian aja dia rekap per nama per minggu gitu. Cuman kalau misalkan memang yang kalau tim finance yang sekarang dia lebih suka memang biasanya hamin satu. Tapi ketika tanggal akhir itu misalkan penggajian tanggal 31, dia rekap tanggal 30. Nah 31 ini harusnya masih ada kelas kan. Udah masih ada kelas, tapi itu tuh udah di-assign head coach-nya siapa dan trainernya siapa. Jadi seharusnya itu udah bisa masuk ke rekapan gajian. Kecuali turns out tiba-tiba di hari H ada nggak bisa datang atau gimana, itu baru kurangin dari rekapannya gitu. Jadi sebenarnya lebih efektif kalau udah terjadi kelasnya baru direkap sih, supaya nggak bolak-balik. Oke, ada lagi? Tapi kalau menurut Cici sendiri kayak lebih dari sejauh ini nih, kayak dulu kayak Cici ngerekapnya tiap seminggu sekali gitu kan, dengan sekarang yang finance Cici lihat tuh kayak dia berarti masuknya ke sebulan sekali nih. Sejauh ini menurut Cici sendiri lebih efektif yang mana nih? Kayak misalnya karena sebulan sekali, apakah kayak jadi lebih sering ada kesalahan kah? Atau misalnya karena sebulan sekali tapi karena udah orang finance yang ngerjain, jadi emang tetap bisa lancar-lancar aja, atau kayak lebih kayak prefer yang mana gitu Ci? Sebenarnya kalau seminggu sekali pasti lebih gampang ya nge-tracking. Maksudnya ketika ada salah atau ada miss, lebih gampang nge-track gitu. Jadi kadang kalau misalkan udah sebulan, kadang si trainer juga lupa, misalkan yang tadi ada miss gitu, si A nggak centang tapi di rekapan dia ada, terus kita nanya ke trainer B, jadi kan si B juga udah lupa gitu, karena itu udah misalkan awal bulan, dia kayak ada nggak ya trainer A lupa, kayak gitu sih. Jadi sebenarnya lebih oke seminggu sekali. Oh, berarti kalau kayak gitu kan tadi ada ininya ada orang mention ya, ada orang admin yang kayak aku mentionnya tuh gitu, ada orang admin yang dia bantu kayak rekap juga gitu ya. Berarti Ya, emang dalam siklus penggajian ini orang admin dan orang finance tuh benar-benar kayak saling apa ya istilahnya, kayak tektokan buat
ngecek nih kayak rekapannya kayak gimana, terus orang finance baru ngatur tentang keuangannya kayak gitu, ataukah kayak si adminnya selesain dulu benar-benar semuanya, baru diserahin ke finance, jadi mereka kayak ada batasan gitu, atau emang bener-bener mereka tektokan saling komunikasi gitu selama ngerekap? Kalau ngerekap full di admin. Ketika udah di cross check ke coach dan trainernya udah oke, baru diserahin ke tim finance buat di transfer. Gitu. Jadi gak ada tektokan, maksudnya kayak ngerjainnya bareng atau harus didiskusi gitu nggak sih? Jadi lebih ke step by step gitu. Kalau pencatatannya Ci, udah ada kayak buku besarnya gitu belum? Maksudnya pembukuan akhir kayak neraca dan bukuan. laporan laba rugi. Hmm. Ada. Tapi nggak physically gitu sih, maksudnya ya pakai spreadsheet juga. Oke. Oh, Cici sendiri udah buat kayak flowchart gitu belum sih untuk Fordelab? Belum, kalau flowchart nggak ada sih untuk sistem penggajian ya. Iya. Belum ada. Sih, oke. Udah, ada lagi? Udah ya, coba nggak sih? Aku mau nanya boleh gak? Boleh Ci. Karena aku jurusannya bukan akuntansi sih, cuman aku sempat dapat 2 semester akuntansi dan nggak dapat tentang flowchart penggajian. Nah kalau itu biasanya gunanya buat apa sih flowchart penggajian itu sendiri? Jadi kayak buat prosedur aja sih Ci, kayak alurnya aja gitu, biar orang nggak bingung aja sih. Oke, berarti kalau misalkan kayak mau delegasi ke orang lain, misalkan adminnya ganti atau apa, jadi udah ada Ya, flowchartnya lebih jelas ya. Iya Ci, benar. Oke. Biar biasanya tuh kalau nge-track ada kesalahan juga sih Ci, biasanya kayak ada macet tuh di bagian mana, misalnya kayak oh ini sejauh ini nggak efektif nih si waktunya gitu, misalnya selalu lelet nih dalam siklus penggajian, nanti bisa dilihat oh di bagian si adminnya ini dia terlalu lama, jadi nanti kita bisa cabangin lagi, biasanya kayak gitu sih Ci. Oh, oke. Berarti nanti kalian ini bakal bikinin flowchartnya for the lab. Iya benar sih. Oke, boleh nanti dikirim ya. Oke. Siap. Oke. Udah ya? Udah? Apakah sudah? El, ada mau nambah lagi? Sejauh ini sih sudah mungkin, tapi ini aku mau nanya dulu sih Ci, kalau misalnya setelah ini kan kadang aku jujur pribadi tuh kayak nggak kepikiran gitu mau nanya apa. Nah kalau misalnya setelah ini ternyata ada beberapa pertanyaan, terus nanti kita kumpulin pertanyaannya, kita bikin Word untuk kita tanyain ke Cicinya, apakah Cici berkenan nggak ya? Boleh. Cuman aku nitip di reminder aja, kadang aku suka nggak kebaca kayak kemarin ya, Dit. Maksudnya rechat aja nggak apa-apa. Oke. Ya paling gitu sih. Oke. Segitu aja sih ya Ci, berarti. Oke. Iya kan. Paling Ya, sama- minta dokumentasi. Iya, foto kali. Oke. Ya. Siapa yang mau foto? Aku foto. Adit gini Boleh. dong. Gini semua. Beneran. Iya, benar. Ayo. Gimana? Oke, bentar ya. 3, 2, 1. Oke, udah. Thank you Ci, thank you so much. Thank you semuanya. Maaf ganggu waktunya malam-malam. Gak apa-apa, malam. Aku live ya. Halo Ci, Ya. sudah. Oke. Udah Ci, udah Oke. tadi koneksiku hilang. Aduh, maaf. Aman. Thank you Oke, semuanya. thank you so much Ci. Bye-bye. Bye-bye. Makasih sebelumnya sih karena ini suaranya jadi double nggak? Udah ngelain waktu dan ini kayak izin di record ya Ci. Maaf juga ganggu waktunya. Kedua kali. Amat. Oh, baik. Ya. Paling kayak ada beberapa pertanyaan tambahan sih yang mau kita tanyain gitu terkait dari For the Lab. Ya paling ini sih mau nanya
Yang pertama tuh kayak struktur organisasi dari Lab itu untuk trainer sama coachnya itu kira-kira totalnya ada berapa orang di sekarang, sama apakah kayak setiap coach atau trainernya tuh dia megang divisi masing-masing gitu, kayak megang anaknya pribadi atau bisa kayak di rolling ditukar gitu sih. Oke, kalau head coach atau kalau kita tuh ada dua produk di For The Lab, ada kelas with professional athlete sama kelas with senior coach. Kalau professional athlete, karena kita sekarang dari Bandung dan Jakarta, itu total 7 professional atletnya. Berarti pelatihnya ada 7 yang pro. Untuk senior coach saat ini ada 3. Terus untuk trainer total Bandung Jakarta, saya mau pernah ngitung dan berapa belas gitu. Exactnya atau perkiraan aja gitu? Sebutannya perlu ininya sih, yang aslinya sih sebenarnya. Ya, kan 13. 13 berarti yang pelatih termasuk sama trainernya juga ya sih. 13 tuh trainer doang. Ya kan? Pelatih 7 pro, 3 senior. Berarti total 23. Itu tuh mereka biasanya megang satu anak gitu sampai selama anaknya itu latihan, atau tiap minggu misalnya anaknya dapat pelatih yang beda-beda gitu sih. Rotasi sih kita. Kalau headnya berarti, kalau head tuh sini berarti senior coach sama pro itu dirotasi tiap bulan. Kalau trainer udah ada fixnya seharusnya di hari apa mereka datang, tapi kalau ada yang berhalangan itu bisa saling ganti. Oh gitu. Terus kalau untuk yang kedua paling kayak ini, kalau misalnya absen kan ya, itu kan waktu itu tuh kita nangkapnya tuh ada yang sama trainer sama coachnya gitu kan, diabsenin gitu lewat Excel. Nah itu tuh biasanya apakah harus trainernya dulu yang absen, dan kalau misalnya trainernya nggak ada baru diabsenin sama coach, atau kayak bisa gantian gitu? Kalau tugas sih utamanya kita kasih ke trainer. Cuman kalau beberapa kelas kalau memang pas saat itu anaknya cuma sedikit kan biasanya trainernya nggak datang. Nah kalau trainer nggak datang, coachnya otomatis dia ini sih absen sendiri. Sama kalau misalnya itu kan nanti ada direkap ya Ci, sebelum itu nih penggajiannya direkap sama admin gitu kan. Nah apakah itu tuh di cross check lagi ke trainer sama coachnya, atau kalau misalnya kira-kira menurut admin udah bener nih, dia langsung kasihin ke bagian finance gitu? Dikirim dulu ke masing-masing. Jadi admin rekapin per nama, habis itu dikirim ke semuanya, ke coach dan trainer. Konfirmasi dulu kalau misalkan udah pasti benar, baru dioper ke tim finance. Tapi kalau misalnya nih Ci gitu kan ada kayak ini salah gitu ya, salah ngechecklist gitu, itu tuh kayak misalnya dia cuma konfirmasi secara lisan aja, ataukah si trainer sama coachnya harus ngebuktiin nih bahwa di tanggal segini nih kita ngelatih, bukti pakai foto atau apa gitu misalnya? Kalau foto belum, cuman biasanya di satu sesi itu ada beberapa trainer, satu coach dan beberapa trainer gitu. Jadi misalkan nama si A nggak ada di tanggal sekian, ya, tapi dia bilang dia datang gitu. Biasanya kita konfirmasi ke trainer yang absen di tanggal segitu. Karena kan situ ada trainer lain yang diabsenin kan. Misalkan trainer B sama C, kita konfirmasi ke B sama C di tanggal segitu, benar nggak trainer A memang datang sama trainer. Berarti di konfirmasinya selain ke trainer yang bersangkutan, ke trainer yang lain juga gitu ya? Yang ke trainer yang dia klaim di hari itu dia ngelatih sih. Berarti kan harusnya ada partnernya ya, mereka kan harusnya berarti ngelatih bareng. Terus kan itu kalau nge-upload tuh paling kan dia kayak kalau nge-checklist data tuh kan lewat Excel. Nah
tadi tuh kan sempat ngobrol juga sama Adit gitu kan. Sebenarnya ada gitu dia punya datanya. Nah, boleh nggak kalau misalnya kami kayak izin buat ambil itu buat sebagai bukti aja sih bahwa di checklistnya tuh lewat Excel gitu. Karena kami di nanti presentasi harus menyertakan bukti juga sih, Ci. Boleh, nanti paling di screenshot salah satu sheetnya aja kan ya? Ya, paling kayak gitu sih. Boleh. Terus kalau untuk penggajian ke trainer biasanya itu kan waktu itu Cici ngomong di akhir bulan nih. Di akhir bulannya tuh memang pas selalu di akhir bulan tanggal 30 31 atau ada atau kayak kadang di bulan ini tanggal 25, kadang di bulan ini tanggal 30 kayak gitu sih. Selalu sih, selalu di tanggal 30 atau 31, event itu tanggal merah atau weekend kita transfer. Jadi selalu gitu ya, selalu kerja Akhir bulan. Berarti sure aja nih Ci, berarti kan kalau di selain transfer gitu ya, paling yang pakai komputerisasi itu hanya transfer doang kan, karena transfernya m-banking gitu kan. Berarti selain itu tuh masih emang manual gitu ya Ci, rata-rata. Masih manual sih. Bisa. Apa ada lagi yang mau ditambahin gitu mungkin? Cik, nanti kan aku kayak buat struktur organisasinya gitu kan. Nah, untuk taruh gimana Pak? Program sama Cici gitu di atas. Owner Wordlab tuh founder ada 3, aku, program sama Ko Kevin. Terus kalau untuk kayak struktural manajemen tuh program as coach sih, dia belum pegang, maksudnya belum jadi apa misalkan manajer atau apa, karena kan dia masih atlet, jadi dia dihitungnya as coach. Itu tuh mungkin bisa dibagi. HR-nya tuh mungkin Ko Kevin, bagian HRD. Untuk yang lainnya kayak operasional dan lain-lain itu aku. Cuman ini namanya terserah kalian ya, maksudnya ini kan belum kan gitu ya, jadi maksudnya nggak ada CEO, CFO, COO gitu kan, terserah kalian sih. Baru di bawah aku ada yang tadi sih tim admin, finance. Oke. Kalau kayak professional trainersnya gimana? Professional coachesnya gimana? Professional coaches bisa dimasukinnya ke bagian operasional sih. Professional. Coaches tuh masuk Juga trainersnya juga berarti. iya. Bagus sih. Paling satu lagi sih, itu lagi. Kalau misalnya buat data-data nih Ci, kayak data di admin, terus ada data transfer, bukti transfer itu masing-masing divisinya mereka nge-arsip nggak Ci? Atau hanya ada divisi tertentu aja yang melakukan arsip? Kalau transfer kita nggak ada arsip sih. Arsip mungkin kayak kalau misalkan ada yang invoice, kayak misalnya kita pembelian seragam gitu, itu paling ada invoicing di situ. Cuman selain itu di transfer nggak sih, nggak ada. Kalau admin mungkin kayak data ini tetap mengarsip ya, data trainer gitu, anak-anaknya gitu. Ya data anak ada sih, kayak maksudnya anak nama HP, orang tua, sekolah di mana gitu-gitu kan. Paling dia data itu sih. Ada lagi yang mau ditanyain? Dokumen tadi udah berarti yang buat laporan penggajiannya udah semua ya? Udah sih, paling kayak tadi kan minta izin buat Excelnya aja, paling itu aja sih yang perlu dimasukin nanti buat bukti. Udah.